Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul Rahman pada video seri teori kepribadian kali ini, teman-teman. Pada video yang lalu kita sudah membahas tentang paradigma dalam teori kepribadian. Kali ini kita akan membahas tentang macam-macam paradigma yang ada dalam teori kepribadian. Sederhananya, macam-macam mazhab besar yang ada dalam teori kepribadian. Mazhab dalam teori kepribadian itu, teman-teman, secara garis besar ada 5. Yang pertama adalah psikodinamika, kemudian ada behavior, kemudian ada kognitif, trait, dan terakhir adalah humanistik. Oke, kita akan bahas, teman-teman, pada mazhab yang pertama, yaitu psikodinamika. Bisa dibilang ya, teman-teman, mazhab psikodinamika ini merupakan mazhab yang paling awal dalam sejarah yang berpandangan terhadap bagaimana sih kira-kira teori kepribadian manusia itu. Mereka berpandangan bahwa kepribadian manusia itu berawal dari hal-hal yang berkaitan dengan alam bawah sadar. Jadi dinamikanya terdapat pada alam bawah sadar. Mereka memiliki beberapa paradigma terkait dengan teori kepribadian ini, yaitu adalah sebagai berikut. Oke, yang pertama yaitu manusia tidak bebas. Artinya, pandangan psikodinamika ini berpandangan bahwa kepribadian manusia itu dideterminasi atau ditentukan oleh faktor penentu, yaitu seperti masa kanak-kanak, kemudian alam bawah sadar, dan instingnya. Digerakkan oleh kegiatan psikologis. Artinya, psikodinamika berpandangan bahwa kepribadian manusia itu digerakkan atau dimobilisasi oleh daya-daya yang sifatnya psikodinamika seperti motivasi, kemudian kecemasan, dan lain sebagainya. Hereditas atau biologis, artinya pandangan psikodinamika ini atau mazhab psikodinamika ini, teman-teman, melihat bahwasannya kepribadian manusia itu memang dibentuk berdasarkan faktor hereditas atau keturunan atau bersifat biologis atau memang banyak membawa sifat bawaan sejak lahir. Oke, paradigma yang terakhir, teman-teman, bahwasanya mazhab psikodinamika ini berpandangan bahwa perilaku manusia atau kepribadian manusia itu cenderung tidak berubah dan ditentukan oleh faktor yang ada di dalam diri menuju kondisi yang awalnya memang tidak seimbang menuju kondisi yang seimbang atau yang biasa disebut dengan homeostatis. Sederhananya begini, kondisi homeostatis itu ketika kita menganalogikan manusia sedang merasa lapar. Artinya pada saat manusia sedang merasa lapar, dia merasa tubuhnya itu tidak seimbang. Nah, dia ingin menyeimbangkan itu melalui makan. Nah, itu merupakan gambaran dari bagaimana proses homeostatis. Oke, teman-teman, dalam pandangan psikodinamika, mereka membagi energi manusia itu menjadi 2, teman-teman. Yang pertama adalah energi yang biasa dilakukan untuk kegiatan yang sifatnya fisik atau yang biasa disebut dengan energi fisik. Dan yang kedua adalah energi psikis, yaitu kegiatan-kegiatan atau energi yang dikeluarkan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya psikologis. Nah, jumlah energi yang dikeluarkan atau yang diperoleh itu bersifat atau berjumlah terbatas, teman-teman. Sehingga hal ini menimbulkan semacam persaingan ya antara 3 aspek kepribadian, yaitu id, ego, dan superego. Nah, oleh karena jika salah satu aspek kepribadian itu menggunakan energi secara berlebih, maka aspek lainnya akan melemah. Dalam pandangan psikodinamika, teman-teman, bahwasanya semua perilaku manusia itu punya penyebab khusus dan penyebabnya itu bisa dianalisa melalui pengalaman masa lalu individu tersebut. Nah, ketidaksabaran di sini memegang peranan penting dalam membentuk kepribadian manusia. Adapun pionirnya, perintisnya, yaitu pada psikodinamika ini adalah Sigmund Freud, yang kemudian akan diikuti oleh para pengikutnya, yaitu seperti Adler, kemudian Jung, kemudian Erikson, kemudian ada lagi Erich Fromm, Karen Horney, dan yang terakhir adalah Harry Sullivan. Oke, teman-teman, sekarang kita akan berpindah pada mazhab yang kedua, mazhab besar yang kedua, yaitu mazhab behavioristik. Nah, pada mazhab ini lebih menekankan pada respon stimulus individu dalam merespon lingkungan sekitarnya. Berikut merupakan paradigma dari pandangan behavioristik. Oke, teman-teman, paradigma yang pertama bahwa pandangan behavioristik memandang bahwa manusia itu tidak bebas, sehingga mereka beranggapan kepribadian manusia itu ditentukan oleh stimulus eksternal, yakni lingkungan. Kemudian yang kedua yaitu kepribadian manusia itu dapat berubah.
Tingkah laku bersifat objektif, yakni dapat diukur, diamati, dan diprediksi. Kemudian selanjutnya yaitu heterostatis, yakni kepribadian manusia itu dipengaruhi oleh kekuatan eksternal. Kemudian selanjutnya yaitu reaktif, yakni tingkah laku merupakan respon terhadap stimulus. Dan yang terakhir adalah menekankan pada proses belajar dalam menjelaskan tingkah laku sehingga bersifat mekanistik. Artinya, perilaku dibentuk secara fungsional lewat proses belajar. Oke teman-teman, paradigma behavioristik ini dikenal sebagai mazhab kedua ya. Adapun tokoh-tokohnya itu seperti Thorndike, kemudian Pavlov, Skinner, kemudian ada yaitu Dollard dan Miller. Oke, kemudian mazhab selanjutnya teman-teman ada yang namanya mazhab kognitif. Nah, sederhananya mazhab kognitif ini memandang bahwa kepribadian manusia itu dibentuk dari kombinasi antara pengaruh kognitif dengan lingkungan. Jadi ada semacam interaksi ya antara peran kognitif dan lingkungan sehingga menimbulkan atau membentuk sesuatu kepribadian tertentu. Nah, berikut merupakan paradigma dari mazhab kognitif. Oke teman-teman, yang pertama adalah bahwa paradigma kognitif ini memandang bahwa manusia itu sesungguhnya secara aktif menginterpretasikan stimulus dari lingkungannya dan mentransformasikannya ke dalam perilaku. Kemudian yang kedua, paradigma kognitif memandang bahwa peran kognitif harus fokus pada bagaimana seseorang itu menstrukturkan pengalamannya, kemudian bagaimana seseorang itu menyadari dan akhirnya mentransformasikan rangsangan ke dalam informasi yang berguna. Dan kemudian yang ketiga adalah mengeksplorasi proses mental internal. Artinya sudut pandang yang dipelajari adalah bagaimana individu itu memandang, kemudian mengingat, berpikir, berbicara, dan memecahkan masalah. Oke, selanjutnya teman-teman ada yang namanya paradigma trait. Nah, sederhananya paradigma trait ini memandang bahwasanya kepribadian manusia itu terlihat dari ciri-ciri atau pola sifat-sifat yang unik, yang khas antara satu manusia atau satu individu dengan individu lainnya. Nah, kepribadian ini paradigma trait memandang bahwasanya dinamiknya relatif stabil dan menetap. Oke, berikut merupakan paradigma atau cara pandang paradigma trait mengenai manusia. Yang pertama yaitu bahwa aspek kepribadian itu cenderung bersifat stabil atau menetap. Kemudian yang kedua, manusia itu memiliki sifat, yakni pola kecenderungan untuk berperilaku tertentu. Kemudian selanjutnya, yang terpenting dari tingkah laku manusia adalah faktor sadar. Jadi paradigma trait memandang bahwa manusia berperilaku itu berdasarkan kesadaran. Kemudian selanjutnya yaitu struktur kepribadian itu diuraikan dalam sifat-sifat atau trait. Nah, kemudian lantas siapa saja ya tokoh-tokoh dari paradigma trait ini? Di antara tokoh-tokohnya yaitu seperti Allport, kemudian Kettle, dan yang terakhir adalah Sheldon. Oke teman-teman, kita sudah berada pada paradigma yang terakhir yaitu paradigma humanistik. Sederhananya, paradigma humanistik ini merupakan paradigma yang memandang manusia itu lebih menekankan pada bagaimana seorang individu berpersepsi tentang dirinya, kemudian pengalamannya, dan yang terakhir adalah bagaimana seorang individu beradaptasi dengan lingkungannya. Jadi sederhananya paradigma humanistik ini merupakan paradigma yang paling humanis, paradigma yang mungkin bersifat lebih fleksibel dalam memandang kepribadian manusia. Berikut merupakan beberapa prinsip dari paradigma humanistik. Oke teman-teman, yang pertama, paradigma humanistik melihat bahwa manusia itu bebas, tidak terbatas pada determinasi apapun. Kemudian selanjutnya, paradigma humanistik memandang bahwasanya manusia itu dapat berubah atau berkembang sewaktu-waktu. Kemudian selanjutnya yaitu bersifat subjektif. Kemudian manusia itu memiliki pengalaman personal tersendiri, jadi manusia itu punya pengalamannya masing-masing, berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Kemudian selanjutnya manusia bersifat proaktif, makhluk sadar dan bebas bertingkah laku apapun. Kemudian selanjutnya perilaku itu tidak dapat diprediksi atau tidak dapat diketahui, dan yang terakhir adalah paradigma humanistik memandang manusia itu secara holistik, yakni manusia atau suatu organisme itu secara utuh dan perilaku manusia tidak dapat dijelaskan per bagian.
Itulah teman-teman beberapa prinsip dari paradigma humanistik. Nah, lantas siapa saja sih tokoh-tokoh dari paradigma humanistik ini? Yaitu seperti Maslow, kemudian Rogers, kemudian Frankl, kemudian Rollo May. Oke teman-teman, cukup ya pada pembahasan video kita kali ini. Jadi kesimpulannya ada beberapa mazhab besar, ada 5 mazhab besar ya teman-teman, yang menjadi atau yang menyusun beberapa paradigma dalam teori kepribadian itu. Yang pertama adalah psikodinamika, kemudian ada paradigma behavioristik, kemudian ada paradigma trait, paradigma kognitif, dan yang terakhir adalah paradigma humanistik. Baik, itu saja teman-teman pembahasan pada video kita kali ini. Apabila teman-teman ada yang ingin disampaikan, ada pertanyaan, kritikan, atau mungkin tambahan-tambahan, saya persilakan di kolom komentar. Adapun video pada selanjutnya, pada playlist teori kepribadian selanjutnya, kita akan mengupas lebih dalam tentang teori psikoanalisis yang dipelopori oleh Sigmund Freud. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.